dan bertambah? Jawabannya adalah kejelian The Smiling General Soeharto dalam melihat pasar dunia. Kebutuhan minyak kelapa sawit yang tinggi membawa Soeharto pada mimpi menjadi Indonesia sebagai negeri penguasa minyak sawitnya. Pertama terjadi diawali pada tahun 70. Sebelumnya itu sangat didominasi oleh BUMN. Tahun 70 itu kita membuat program-program yang memberikan daya tarik baik kepada swasta maupun pada rakyat. Program untuk sawit rakyat pada waktu itu cukup intensif ya. Banyak sekali ya. Saya sendiri tidak bisa menghitung itu karena seperti yang tergabung di dalam anggota GAPKI saja itu kalau nggak salah saya sekitar 540-an lebih. Jadi perusahaannya sih berkembang, makin banyak yang mempunyai perusahaan perkebunan, tetapi rakyatnya juga berkembang juga. Jadi makanya sekarang 50-45 itu. Jadi kalau Anda tanya berapa jumlahnya, banyak sekali. Rupanya program kredit perkebunan sawit dan plasma inti rakyat yang digalakan pemerintah tahun 1981 berhasil merangsang lahirnya perusahaan kelapa sawit di negeri ini. Iklim investasi sawit di Indonesia kian menguntungkan. Ada program yang menurut saya signifikan itu adalah pemberian kredit lunak untuk pengembangan sawit, mulai dari rehabilitasi. Waktu itu ada kredit untuk rehabilitasi sawit yang rusak-rusak, yang sudah nggak terurus itu. Sampai kemudian akhirnya kredit lunak itu diberikan kepada perusahaan kalau dia mau ekspansi, ya kan, mau ekspansi, tidak hanya rehabilitasi tapi mau ekspansi. Sawit itu berkembang pesat mulai di pertengahan 80-an itu sampai akhir 80-an. Tadinya sih cuman sampai tahun-tahun 80-an itu cuma 250.000 hektar pun seluruh Indonesia, tapi karena adanya kredit lunak dalam bentuk skema PPSN 1, 2, sampai 3 itu maka sawit berkembang pesat. Kami perhitungan kami itu hampir 30 grup perusahaan besar sekarang, dan kalau kita lihat banyak sekali perusahaan-perusahaan yang sebelumnya bukan bisnis sawit itu masuk juga ke bisnis sawit. Misalnya sebut saja misalnya Medco begitu ya, sawit. Bahkan misalnya seperti Gudang Garam juga melalui Matahari Kauripan juga membuka perkebunan kelapa sawit skala besar. Dan sekarang Wilmar menjadi pemain yang cukup signifikan di Indonesia dilihat dari skala luas perkebunan yang mereka kuasai. Bumi Zamrud Katulistiwa dan subur ini memberikan tempat yang begitu gembur bagi tanaman asal Kongo, kelapa sawit. Mimpi Soeharto pun menjadi kenyataan. Indonesia menjadi salah satu raja minyak sawit dunia, bersaing dengan tetangga dekat Malaysia dan Thailand. 80% kebutuhan minyak sawit dunia dipasok oleh Indonesia dan Malaysia. Jadi sawit itu adalah sekarang posisinya adalah ekspor terbesar Indonesia ya, untuk satu komoditas sawit itu ekspor terbesar di Indonesia. Dan yang membanggakan bahwa sawit adalah atau Indonesia dalam hal sawit itu adalah produsen dan eksportir terbesar di dunia. Kita melewati Malaysia 2-3 tahun yang lalu. Sekarang produksi kita mungkin sudah mendekati 22 juta ton CPO, dan kita ekspor antara sekitar 16-17 juta ton CPO, dan itu memberikan pendapatan negara yang sangat besar karena sekarang harga sawit sangat baik ya, sekitar $1.000 per ton. Jadi bisa dihitung aja berapa besar devisa yang kita hasilkan. Artinya sekitar 70% dari produksi sawit Indonesia itu sebenarnya diekspor ya. Kenapa? Karena memang konsumsi domestik itu ya terbatas. Karena kan ini kan yang terutama kan konsumsinya kan untuk minyak goreng ya, untuk food ya. Indonesia memang surga bagi tumbuhnya kelapa sawit serta investasinya. Namun bak pohon sawit, pertumbuhan kelapa sawit Indonesia tidaklah mulus, yakni adanya konflik sosial dan politik yang menyertainya. Meskipun demikian, produksi kelapa sawit dianggap patut dibanggakan oleh bangsa ini. Kenapa saya bilang kita mesti bangga dan ini menjadi keunggulan? Karena ini menurut saya sih industri yang
kita sendiri bisa mengembangkan tanpa bantuan dan ketergantungan pihak lain. Ada ketergantungan pihak lain itu kan kadang-kadang kita ada ketergantungan teknologi dengan luar negeri. Kadang-kadang kita ada ketergantungan human resources karena ahlinya kita tidak punya, kita ketergantungan juga dengan luar negeri. Kadang-kadang kita ada ketergantungan modal, ya, karena kita tidak punya uang. Tapi sawit tidak. Sawit dari segi modal tidak masalah, dari segi tenaga kerja kita semua bisa. Dari sisi teknologi tidak ada yang susah, semua kita bisa. Jadi ini benar-benar mestinya tidak perlu bantuan asing, tidak perlu ketergantungan dengan pihak asing, kita sendiri bisa membesarkan industri ini. Kelapa sawit boleh jadi diberikan Tuhan sebagai anugerah untuk masyarakat Indonesia. Namun jika ditangani dengan ketamakan, ujung malapetaka harus siap ditanggung oleh segenap bangsa.